yang nomor 1 ini dia teori asal-usul kehidupan berdasarkan teori biogenesis. Jadi nanti di situ kan indikator soalnya disajikan gambar eksperimen, ya. Nah, kalau biogenesis berarti tokohnya siapa aja tuh? Dan bagaimana teorinya? Gimana? Bagaimana teorinya? Teorinya kalau biogenesis tokohnya siapa aja dan bagaimana teorinya? Yuk, silakan dijawab. Ya, gimana Chelsea? Chelsea nggak ada suaranya nih. Yang lain? Ya, oke. Lestari gimana, Les? Ada, setahu saya ada 3. Tokohnya ada Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, sama Louis Pasteur. Nah, kalau Francesco Redi itu dia yang eksperimen pakai daging. Jadi dia dagingnya ada 3, ada 3 tabung. Yang pertama tabungnya itu yang nggak ditutup. Yang kedua tabungnya yang ditutup. Terus sama yang ketiga tabungnya yang ditutup kain kasa. Nah, terus itu saya perlu jelasin, Ibu. Teori kesimpulannya dari teori Francisco Redi itu apa? Kalau itu kan dagingnya kan dilalatin. Iya benar, dagingnya dilalatin. Nah, belatung itu tuh berasalnya dari telur-telur lalat yang ditinggalkan ketika lalat tersebut hinggap di daging yang busuk dan kain kasa. Jadi Nah, terus kesimpulannya teori dari Francisco Redi adalah si belatungnya itu tuh bukan tiba-tiba ada gitu, tapi dia dari lalat yang hinggap di daging. Jadi kesimpulannya? Iya. Oke, thank you, Lestari. Ada yang mau nambahkan tadi, Aurelia Dewi? Iya, Ibu. Thank Kesimpulannya dari percobaan Francisco Redi berarti bahwa makhluk hidup muncul dari makhluk hidup sebelumnya dan bukan dari benda mati. Yes, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kalau tadi Francisco Redi dengan daging. Kalau tadi yang Lestari bilang kalau Lazzaro Spallanzani dengan apa? Air kuah kaldu, Ibu. Oke. Bedanya antara Lazzaro Spallanzani dengan Louis Pasteur apa? Apa bedanya? Lazzaro Spallanzani dengan Louis Pasteur. Ini baru nomor 1 loh. Kalau kalian mandek-mandek gini gimana nih? Halo. Apa bedanya Lazzaro Spallanzani dengan Louis Pasteur? Sama-sama kaldu kan ya? Oke, gimana Mos Fauzan? Halo Ibu, kedengeran nggak Bu? Kedengeran. Kalau misalnya percobaan Lazzaro Spallanzani itu, dia itu air kaldunya dipanaskan, tapi dia itu memakai 2 percobaan, yang satu dibuka, yang satu ditutup. Sedangkan kalau misalnya Louis Pasteur itu, dia itu menggunakan tabung leher angsa Ibu. Jadi tabung leher angsanya itu di bagian tengahnya dipanaskan, kayak gitu. Betul. Ya. Jadi nanti ada gambar tentang sebuah eksperimen dari tokoh biogenesis ya, dan kalian nanti tentuin siapa tokohnya dan apa kesimpulan dari eksperimennya. Ya, clear nomor 1? Any question? Oke, nomor 2 masih bersamaan dengan yang tadi kita bicarakan tentang disajikan gambar, nomor 2 ya. Nomor 2 disajikan gambar dari salah satu teori biogenesis. Peserta didik mampu menyimpulkan peristiwa apa yang terjadi pada eksperimen tersebut dengan benar. Ya, tadi kita sudah bahas. Nomor 1 dan nomor 2 berkaitan. Maksudnya berkaitan itu bukan nyambung nomor 1 dengan nomor 2, tapi kita sudah bahas tentang teori biogenesis ya. Baik. Nomor 3 ditampilkan gambar juga nih, ditampilkan gambar. Nah,
gambar ini tentang sama dengan asal-usul kehidupan juga, tapi bukan yang kita bahas biogenesis. Ini adalah tentang eksperimen, ya, dari asal-usul kehidupan, nanti eksperimennya dilihat ya, dari yang disebutkan oleh Lestari. Ada teori evolusi kimia, ada apa tadi Lestari? Apa lagi? Lestari, halo. Ada teori evolusi kimia, terus teori evolusi dari prokariotik ke eukariotik. Iya. Nah, itu aja dipelajari. Ya, sama teori. Iya. Itu aja. Oke. Ya, itu nomor 3. Baik. Nomor 4 adalah tentang teori evolusi nih. Nomor 4 kalau dilihat dari kisi-kisinya adalah disajikan gambar teori evolusi. Peserta didik mampu menyimpulkan penyebab terjadinya evolusi berdasarkan gambar tadi dengan benar. Ya, nomor 4. Nomor 4. Ya, itu nanti kejadiannya dari gambar itu apakah dia termasuk adaptasi ataukah dia termasuk seleksi alam. Teori evolusinya ya. Terus kemudian yang nomor 5, sampai dengan sini nomor 4 ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, nomor 5 peserta didik mampu memberi contoh bukti evolusi, homologi ya, contohnya apa, dan analogi dengan benar. Itu nomor 5. Jadi diminta dalam gambar, nggak disajikan gambar, tapi diminta untuk memberikan contoh homologi itu apa aja dan analogi itu apa. Oke, kemudian yang nomor 6. Nomor 6 itu disajikan gambar salah satu penyebab evolusi. Peserta didik mampu menyimpulkan penyebab terjadi evolusi berdasarkan gambar tersebut. Apakah termasuk adaptasi ataukah termasuk seleksi alam dari gambar itu? Ya. Oke, lanjut nomor 7. Sampai dengan sini ada yang mau bertanya silakan ya tunjuk tangan. Nomor 7 disajikan salah satu eksperimen terjadinya evolusi. Peserta didik mampu menjelaskan teori evolusi dengan benar. Sajikan eksperimen. Nah, eksperimen evolusi itu kan teorinya ya, teori evolusinya itu kan ada 3 ya. Apa aja ya? Apa aja, Nak? Tentang evolusi. Apa aja? Apa aja teori evolusi? Ada Darwin, ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ya, betul, Lamarck. Terus apa lagi? Apa lagi, ayo? Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, Louis Pasteur, benar. Louis Pasteur, betul. Louis Pasteur, asal-usul kehidupan. Bukan dong. Darwin, Ibu. Darwin, apa lagi? Hardy Weinberg bener nggak, Bu?
Hardy Weinberg. Benar nggak Hardy Weinberg? No dong. Darwin, Lamarck, satu lagi siapa? Yang terbaru. Yang terbaru apa? Abad 21. Yang penelitiannya berdasarkan, oke, Andrea. Apa Andrea? Berdasarkan tikus. Siapa tuh? Ya, Andrea. Angkat tangan tapi nggak ada suaranya. Agus. Agus mah orang Indonesia. Agus Weismann, ya, Agus Weismann, ya. Agus Weismann itu mengaitkan ada yang tahu nggak apa bunyi dari teori evolusi Agus Weismann? Apa? Agus Weismann bahwa dia kan teorinya kan tentang ini. Andre nulisnya August ya, bukan Agus, August, AGUST. Nah, itu thank you Andrea. Oke. August Weismann itu tentang genetik kan ya? Genetik yang dihubungkan dengan adaptasi atau seleksi alam? Agus Weismann. Seleksi alam, Bu. Yes, benar. Ya, seleksi alam. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 ditampilkan gambar, guys. 8 ditampilkan gambar peristiwa genetic drift. Nah, genetic drift itu kan ada 2 ya penyebabnya. Apa aja sih? Apa aja penyebabnya? Efek pendiri sama leher botol. Iya, betul ya. Lihat gambarnya nanti ya. Tentang genetic drift. Nah, kemudian nomor 9, 10, 11, 12 itu tentang soal-soal evolusi hukum Hardy Weinberg yang pernah Ibu keluarkan dalam latihan. Ya, 9, 10, 11, 12. Itu pernah kita bahas juga di soal di latihannya udah pernah kita bahas. Semua kelas udah pernah Ibu bahas. Ya, yang nomor 9 itu peserta didik mampu menghitung persentase penduduk. Jadi persentase, kalau persentase berarti temukan dulu frekuensinya, baru kemudian dikali jumlah penduduk dari populasi yang mengalami salah satu penyakit keturunan. Penyakit keturunan ini bisa yang terkait autosom, yang bisa yang terkait gonosom. Kalau autosom berarti penyakitnya apa? Kalau gonosom contoh penyakitnya apa? Apa ya? Apa? Tapi ini sedikit yang ikut ya. Apa ini namanya? Yang ikut GMAT sedikit padahal 70 orang harusnya. Apalagi pada bimbel ya? Silvina udah masuk belum? Sil? Tadi, oh, alhamdulillah. Tadi dia izin soalnya. Oke. Ibu ngomong apa nih tadi? Yang gonosom apa contohnya penyakit hereditas yang gonosom terpaut kromosom gonosom? Apa guys? Halo, masih bersama Bu Emi di sini. Nggak asik nih ah. Nggak tiktokan. Apa nak? Apa yuk? Apa tadi pertanyaannya, Bu? Hah? Pertanyaannya, penyakit yang terpaut kromosom gonosom apa aja? Ya, Ibu undur diri deh kalau kayak gini deh.
Hemofilia, Bu. Hemofilia, Bu. Hemofilia dan Hemofilia sindrom Albino Turner. ya, Bu. albino? Bukan dong. Autosom albino, Bu. Iya, betul. Kalau gonosom? Tadi hemofilia dengan apa? Hemofilia dengan apa? Sindrom Turner. Apa yang apa dah? Gonosom itu menentukan Nggak kedengeran itu. Nah, suara ibu yang kedengeran. Buta warna termasuk gak, Bu? Ya, betul. Buta warna dengan tadi apa dia bilang? Hemofilia, betul. Itu yang terpaut gonosom ya. Nah, itu ditanya adalah persentase. Kalau persentase berarti dia frekuensi, temukan dulu frekuensinya, P-nya berapa, Q-nya berapa, dengan rumus P plus Q sama dengan 1. Ya, tinggal dilihat apakah yang ditanya dia adalah homozigot, apakah heterozigot. Selalu yang dominan ditandai dengan P, yang resesif ditandai dengan Q, ya. P plus Q sama dengan 1. Temukan dulu frekuensinya, kemudian kali dengan jumlah jumlah penduduk ya kalau ditanya. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10 itu soalnya menghitung jumlah penduduk dari populasi yang mengalami salah satu penyakit keturunan yang terpaut kromosom autosom dengan benar. Albino ya tadi ya, Fauzan bilang ya. Nomor 10 itu yang ditanya adalah jumlah jiwa yang apa namanya, apakah dia homozigot ataukah dia heterozigot. Kalau homozigot berarti kalau misalnya dia autosom dan contohnya adalah albino, maka dia P-nya adalah A besar ya. Sementara Q-nya adalah A kecil. Jadi itu ya. Kemudian yang nomor 11. Yang nomor 11 adalah pertanyaannya kisi-kisinya peserta didik mampu menghitung jumlah penduduk berdasarkan golongan darah. Nah ini nih, berdasarkan golongan darah dari sebuah populasi dengan benar. Nah ini kan dia alel ganda ya. Jadi rumusnya adalah P plus Q plus R sama dengan 1. Temukan dulu P-nya, Q-nya, R-nya, frekuensinya baru bisa dicari. Gitu. Kemudian ini udah pernah kita bahas banget. Nomor 12 juga masih tentang golongan darah ya. Nah, anak-anak dikerjakan nanti asasnya yang mudah dulu ya soalnya ya. Baru nanti kalau sudah mudah dipastikan jawaban kalian benar, baru ke soal yang lebih sulit gitu. Kemudian nomor 1 sampai 12 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke nomor 13 tentang bioteknologi. Disajikan bioteknologi, peserta didik mampu menentukan salah satu ciri bioteknologi dengan benar. Yang dimaksud dengan bioteknologi yang benar, bioteknologi kan ada 2 ya, modern dan konvensional. Nah, perbedaannya nanti nomor 13 ciri-cirinya nanti yang diminta adalah ciri-ciri utama ya dari bioteknologi modern dan juga konvensional. Nomor 14 disajikan tahap-tahap rekayasa genetika nih. Salah satu rekayasa genetika yang perlu diperhatikan adalah tentang nanti ada nih di buku paket anak-anak ya. Di buku paket ada, Ibu lupa di halaman berapa,
Nah, itu kalian diminta untuk mengurutkan rekayasa genetika dengan benar. Apa dulu? Misalnya pemotongan DNA dulu, kemudian seleksi DNA gitu ya. Nah, itu diperhatikan nih tentang urutan tahapan rekayasa genetika. Kemudian nomor 15-nya, mengidentifikasi bioteknologi yang sesuai dengan penyakit yang diketahui dengan benar. Jadi, yang nomor 15 itu tentang penyakit dengan benar. Ya, penyakitnya kan yang biasa diobati dengan bioteknologi penyakit apa, Nak? Diabetes, Ibu. Ya, diabetes. Yang lain? Yang paling canggih di bidang kesehatan? Apa? Mengobati apa? Kanker, Bu. Yes. Ya, nanti dilihat teknologinya, peran bioteknologi mana yang perannya adalah untuk mengobati penyakit kanker. Bukan kantong kering ya. Kemudian kalau kantong kering penyakit obatnya adalah bekerja. Oke, lanjut nomor berapa dah? 16. Peserta didik mampu mengidentifikasi yang sesuai dengan permasalahan bidang peternakan yang diketahui. Nah, nanti di buku paket dilihat apa aja bioteknologi yang digunakan untuk mendapatkan bibit unggul di bidang peternakan. Ya, contoh misalnya yang diminta apa? Di situ kan ada banyak tuh. Ada apa? Inseminasi buatan, ada transfer embrio, itu nanti dengan cloning, nah itu dipelajari. Ada perbedaan antara inseminasi buatan untuk produknya ya, transfer embrio dengan cloning. Itu aja. Kan ada beberapa tuh, ya lebih dari 3. Tapi itu aja yang kalian pelajari. Pasti produknya dari inseminasi buatan, transfer embrio, dan cloning. Kemudian nomor 17-nya. Nomor 17-nya, peserta didik mampu mengidentifikasi bioteknologi yang sesuai dengan permasalahan bidang untuk mencari ternak unggul dengan benar. Sama nih ya. Tapi di nomor 17 ini yang diminta adalah apa namanya, bioteknologi yang pernah dipraktikkan untuk mendapatkan bibit unggul hewan ternak yang unggul tanpa proses fertilisasi. Tuh ya. Itu melalui apa tuh dia? Nanti dipelajari aja tadi, inseminasi buatan, transfer embrio dengan cloning. Itu aja 3 ya. Kemudian, nah nomor 18 ini, nomor 18 tentang memilih peran bioteknologi yang sesuai dengan produknya dengan benar. Jadi, metode bioteknologinya apa dan produknya apa yang sesuai. Contoh misalnya, kalau antibodi monoklonal itu metode bioteknologinya apa? Kalau vaksin, metode bioteknologinya apa? Kalau tanaman transgenik, metodologi bioteknologinya apa? Modern ya kita pakainya. Itu aja 3 yang dilihat. Antibodi monoklonal itu apa? Metodenya, vaksin juga apa? Gini maksudnya, antibodi monoklonal itu termasuk hibridoma atau rekayasa genetika gitu misalnya ya. Itu yang pas dengan antara apa tadi nomor 18? Antara produknya dengan metode bioteknologi modern yang dipakai apa. Kemudian nomor 19. Nah, ini adalah kalian mengurutkan langkah-langkah praktik kultur jaringan. Yang pertama apa dulu nih? Yang pertama
Apakah dia yang pertama adalah sterilisasi? Apakah dia yang pertama multiplikasi gitu ya. Terakhir nomor 20 yang pilihan ganda. Nah, ini bicara tentang insulin sintetis. Ya, insulin sintetis dan kalian menentukan nomor 1, nomor 2 itu tahapannya apa pada tahap sintesis insulin sintetis bukan sintesis ya, insulin sintetis. Maksudnya nomor 1, nomor 2 tidak harus dari secara keseluruhan itu dilihat benar proses dari terbentuknya insulin sintetis. Kamu nggak maksudnya? Misalnya di sini ada yang mau ditanya nggak? 1 sampai 20. Ibu mau nanya yang tadi Ibu bilang ada di buku. Itu yang apa namanya, yang tahapan rekayasa genetika itu yang buat tanaman transgenik, Bu? Iya. Oke, Ibu. Yang rekayasa genetika kan itu ada tahapannya kan? Ya. Iya, ada. Apa dulu itu di situ? Yang Amanda lihat apa dulu? Penyisipan DNA, gen singkat tumbuhan. Habis itu sel tumbuhan susunan DNA barunya terbentuk, terus terbentuk kanamisin, terus nanti terjadi itu kan untuk tanaman transgenik, tapi secara keseluruhan rekayasa genetikanya itu kan ada urutannya tuh. Apakah dia pertama pemotongan DNA dulu, terus ada seleksi DNA, terus ada isolasi. Itu nggak ada nggak di buku itu? Ada kemarin waktu Ibu bahas di 12E. Di halaman berapa gitu? Oh, kayaknya ada 2 soalnya dia, Bu. Nah, itu kalau yang kamu sebutkan itu adalah tentang transgenik, tanaman transgenik kan? Nah, ini adalah rekayasa genetika secara keseluruhan pada umumnya. Ya, ada di situ kan? Yang plasmid ya, Bu? Apa dulu di situ? Plasmid membawa gen baru, dimasukkan ke dalam bakteri. Habis apa dulu yang itu pertama? masukin kromosom. Judulnya rekayasa genetika itu. Ibu nggak bawa buku. Iya, di sebelahnya ada yang tempe. Itu kamu lihat gambarnya ya? Iya. Infografis yang kamu lihat ya. Coba dibaca secara keseluruhan urutan dari rekayasa genetika. Itu di situ urutannya ada tahapan-tahapannya ya. Kalau Ibu acak nih ada seleksi DNA, kemudian ada pemotongan, ada isolasi, ada transfer DNA, ada klon sel yang mengandung DNA, gitu nggak? Itu maksudnya. Yang Ibu maksud itu rekayasa genetikanya. Ya, benar. Oke, baik. Iya, ada lagi ya? Mana? Ada, Ibu, ada. Oke, good. Thank you. Oke. Terima kasih Amanda, terus Fauzan sudah menguatkan. Yang lain ada yang mau ditanya lagi? 1 sampai 20? Oke, kalau nggak ada kita ke berikutnya ya. Nomor 21. Secara didik mampu mengidentifikasi tokoh asal-usul kehidupan. Nah, itu dah. Kalian PG kompleks itu ada 4 jawabannya. Ya. Hati-hati dengan itu anak-anak, karena kalau salah jawabnya berarti salah, ya. Nah, di situ yang diminta adalah tokohnya ya. Ibu nggak bisa sebutkan apakah dia antara abiogenesis dan biogenesis saja tokohnya, ya. Kemudian yang nomor 2, nomor 22, sorry maaf. Nomor 22 itu peserta didik mampu menjelaskan salah satu bukti adanya evolusi, homologi, dan analogi dengan benar. Nah, itu jadi
pernyataan tentang evolusi ya. Jadi tentang homologi dan analogi anak-anak. Kalau homologi itu berarti kekerabatannya dekat atau jauh? Homologi apa yang sama sih? Homologi itu yang sama asal-usul organnya atau fungsinya? Asal-usulnya, Bu. Good. Fungsinya beda. Oke, kalau yang sama fungsinya namanya apa? Analogi. Oke, antara homologi dan analogi yang mana yang dekat kekerabatannya? Homologi ya, Ibu? Ya, homologi, betul. Ya, lanjut. Berikutnya adalah yang nomor 23. Frederick mampu menyimpulkan sebuah pernyataan tentang dampak dari bioteknologi dengan benar. Nah, dampaknya apa nih dari bioteknologi? Banyak kan beberapa dampaknya ya. Di antara ekosistemnya. Kalian dilihat sama kalian ya, dampaknya apa. Nah, ini ada pernyataan gitu tentang dampak bioteknologi. Apakah pernyataan ini benar? Apakah Anda setuju gitu dengan pernyataan itu? Itu pertanyaannya. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 24 ya. Frederick mampu mengidentifikasi bukti-bukti adanya evolusi dengan benar. 24. Bukti-bukti evolusi. Apa aja bukti-bukti evolusi? Itu nanti dipelajari. Jawabannya ada 4 ya. Kemudian terakhir dari PG pilihan ganda menjemuk adalah Frederick mampu mengidentifikasi syarat terjadinya kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu berarti hukum apa ya? Hardy-Weinberg. Yes, Hardy-Weinberg. Syaratnya apa tuh? 1, ya, populasinya harus besar ya. Tidak terjadi perkawinan acak ya. Dan seterusnya tuh, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi migrasi gitu ya. Itu 25. Kemudian nah ini nih yang menjodohkan. Sebentar. Ini kunci apa ya? Sudah dikunci dah. Ya. Oke. Selanjutnya adalah menjodohkan. Ya, biasa lagi kembali lagi ke asal-usul kehidupan. Ya, ini tentang kaitannya dengan asal-usul kehidupan antara teori asal-usul kehidupan, biogenesis dan abiogenesis. Dan kalian pilih ya mana yang tokohnya abiogenesis, mana yang tokohnya biogenesis. Gampang ya? Ya enggak? Kemudian yang nomor 26. Frederick mampu menjodohkan 27. Mampu menjodohkan syarat kesetimbangan populasi dan bukti evolusi dengan benar. Nah, jadi antara kesetimbangan populasi dan bukti evolusi, mana yang termasuk bukti evolusi dan mana yang termasuk kesetimbangan. Kemudian nomor 28. Menjodohkan istilah-istilah dan definisi dalam evolusi dengan benar. Apa aja contohnya? Contohnya misalnya apa? Gen flow ya, genetic drift, terus apa lagi? Itu istilah-istilah dalam evolusi. Dan seterusnya ya. Nah, terakhir 29 itu tentang 29 menjodohkan contoh antara rekagenesis dengan cloning. Apa bedanya nih? Genetika dengan cloning. Mana yang genetika, rekayasa genetika, dan mana yang cloning. Kemudian yang terakhir adalah tentang bioteknologi modern dan konvensional. Mana jodohkan, mana yang termasuk dari produk-produk bioteknologi ini, mana yang termasuk konvensional dan mana yang termasuk
Modern. Nah, yang modern itu contohnya apa aja? Tempe termasuk modern bukan? Bukan Ibu. Ya. Jadi apa konsepnya? Antara modern, perbedaan yang utama dari modern dengan konvensional apa? Apa ya? Halo? Nggak ada yang jawab. Perbedaan utama dari modern dan konvensional apa ya? Apa guys? Kalau konvensional ini nggak sih Bu, menggunakan bakteri dan mikroorganisme. Kalau modern dia udah menggunakan alat gitu, teknologi. Ya benar sekali. Betul sekali. Bukan alat sih lebih tepatnya, apa ya? Oke. Teknologi. Teknologi. Apa ya? Lebih tepatnya apa kalau teknologi? Rekayasa ya Bu. Rekayasa. Oke, rekayasa maksudnya apa rekayasa? Oke. Ojan, thank you. Lestari, thank you. Apa ya? Kalau ini Bu, teknologi yang mengubah susunan genetik melalui transfer gen-gen antar spesies. Oke, betul. Lebih sederhana apa kira-kira? Betul, Dani. Lebih sederhana lagi? Apa perbedaan prinsip antara konvensional dengan bioteknologi modern? Kalau konvensionalnya tadi menggunakan mikroorganisme, bisa jamur, bisa bakteri, ya kan? Tapi kalau modern menggunakan apa, Nak? Apa ya? Rekayasa genetika. Ya, yang dimaksud dengan rekayasa genetika apa sih? Apa tuh? Rekayasa genetika kan salah satu dari bentuk teknologi modern. Apa? Kayak transfer gen gitu. Iya, jadi dia yang menggunakan DNA ya. Dia memanipulasi DNA. Ya, atau menjadi DNA rekombinan. Gitu anak-anak, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ibu, tadi saya nomor 18 masih rada bingung deh Bu. Nomor 18, oke. Waduh. Ya kenapa, Nak? Gimana? Maksudnya peran bioteknologi itu, saya tadi kurang paham nomor 18 ini. Itu kan maksudnya produknya itu kan ada domba doli, ada bibit unggul ya, ada vaksinnya, itu ya? Iya. Ada antibodi monoklonal. Nah, metode bioteknologi modern yang dipakainya apa? Apakah dia rekayasa genetika? Apakah dia kultur jaringan? Apakah dia transfer inti? Apakah dia hibridoma? Gitu maksudnya. Clear? Clear Ibu. Makasih Ibu. Oke. Makasih Ojan. Oke, yang lain? Nggak ada yang bertanya lagi yuk. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, anak-anak selamat mengerjakan. Ya, dipastikan yang kita bicarakan hari ini. Jadi biar nggak terlalu luas belajarnya, maka malam ini kita bahas kisi-kisinya. Ibu tahu kalian sudah luar biasa belajar biologi selama di kelas 11, 12, pokoknya selama sama Bu Emidah. Tugasnya banyak gitu.